Dede Ayu. Next destination udah nyampe mana? Ini cepat banget. Jadi awas Bima, habis wawancara Mbak Mona tadi dan main-main ke tempatnya, sekarang kita ke Hotel Neo Denpasar. Kita datang ke acara gathering kebangkitan Nusantara. We've arrived at our destination. Wow, kebangkitan Nusantara. Ini hotelnya. Kita nyari parkir dulu ya. Ternyata lumayan deket. Berapa menit itu? 15 menit ya? Oke deh. Kalau Anda hanya mengalami beberapa dari ini, udah bisa dikatakan kebangkitan spiritual, terutama mulai mempertanyakan jati diri. Saya ini siapa? Untuk apa saya diciptakan di dunia? Tujuannya Tuhan menciptakan saya itu apa? Itu sudah tanda Anda kebangkitan spiritual. Energi yin dan yang atau feminin dan maskulin di dalam tubuh Anda. Karena pada dasarnya semua dari kita punya energi feminin dan punya energi maskulin. Hanya saja kebetulan kalau di laki-laki itu cenderung lebih banyak maskulin. Kita semua punya energi kundalini, dan ini sebenarnya istilahnya datang dari agama Hindu. Energi kundalini itu apa? Energi spiritual kita atau energi vital kita yang membuat kita hidup. Semua manusia punya, tapi tidak semua manusia kundalininya naik. Tidak semua manusia kundalininya itu naik. Perempuan dia lebih intuitif, lebih fleksibel, lebih luas. Ini menjadi penyeimbang. Jadi kalau selama yang berhubungan dengan energi matahari, itu ya. Jadi kita semua butuh matahari. Kita semua butuh matahari, dan ini pernah ada penelitian Bapak Ibu. Kita tinggal di Indonesia itu sebenarnya anugerah, nuan, ilham, ide, terus kemudian komunikasi leluhur apa segala macam itu melibatkan kelenjar pineal dan hormon melatonin. Mimpi, bahkan mimpi itu udah jelas itu kerjaan hormon melatonin. Nah, ketika lagi sunset, hormon melatonin Anda itu sedang banyak-banyaknya, sehingga yang terasa secara natural Anda itu akan lemas, ngantuk, pengennya itu rebahan atau duduk aja. Di sini kan di Bali ini kan banyak pantai ya. Kerasa nggak sih kalau lagi sunset itu rasanya tuh pengen ke pantai aja deh, duduk diam tenang melihatin sunset aja gitu. Karena saya tinggal di Lombok tuh rasanya begitu. Sampai beberapa kali tuh karena di kantor itu kan selesainya jam 6 ya. Jam 6 sunsetnya jam 6.18 atau 6.15. Itu saya sampai keluar ya cuma duduk aja melihatin sunset, ngerasain mataharinya gitu kan di pinggir pantai, ya udah, atau kalau nggak jalan-jalan. Karena memang seperti itu, dan biasanya di momen-momen seperti ini manusia lebih gampang transenden. Ketika manusia transenden, maka komunikasi dengan dunia spiritual atau dunia bawah sadar itu terbuka lebar. Banyak hal yang bisa kita akses dari sana. Ide, intuisi, ilham, pewahyuan, terus kemudian komunikasi dengan makhluk-makhluk dari dimensi yang lebih tinggi itu bisa kita akses ketika kita dalam kondisi trans. Dan itu terjadi secara alami saat sunrise dan sunset. Itulah kenapa banyak agama yang kemudian mewajibkan ibadah saat sunrise dan sunset. Ya, pagi subuh disuruh berdoa, disuruh ibadah. Sunset pas maghrib disuruh berdoa lagi, disuruh ibadah lagi. Karena kenapa? Di momen itu kita gampang transenden karena hormon melatonin kita lagi banyak-banyaknya. Gitu. Dan itu pengaruh dari cakra mata ketiga atau cakra ajna. Kita sedang coffee break dan toilet break. Sebentar lagi kita mau latihan meditasi bersama. Coffee breaknya boleh ditaruh di meja dulu. Habis ini kan kita habis meditasi kan ada tanya jawab. Boleh sambil teman untuk cemilan nanti. Tapi kita akan praktek meditasi dulu. Sebelum meditasi kita praktekkan, saya bahas sedikit tentang meditasi. Mungkin Anda semua sudah banyak yang tahu ya. Karena saya yakin lah di Bali ini dia budayanya kental banget. Apalagi praktek meditasi mungkin sudah
jadi makanan sehari-hari. Tapi nggak apa-apa kita flashback sedikit, kita refresh sedikit. Nah, kita bahas tentang meditasi. Apakah meditasi harus fokus pada suatu objek? Tidak. Tidak, ini meditasi yang saya lakukan sehari-hari ya. Tidak harus fokus pada suatu objek, tidak harus konsentrasi pada suatu topik. Jadi ya udah, biarkan aja, lepas apa yang terlintas di pikiran Anda, amati saja. Apa yang muncul pada perasaan Anda, mau perasaan senang, perasaan bahagia, silakan, biarkan saja muncul. Terus apapun yang terlintas pokoknya di dalam benak Anda biarkan aja, gitu ya. Terus apakah meditasi itu pasti bisa melihat hal gaib? Enggak, karena hal-hal gaib itu sebenarnya adalah manifestasi dari hormon melatonin Anda. Visual gaib itu adalah manifestasi dari hormon melatonin Anda. Jadi kalau ada orang yang bilang habis meditasi bisa lihat leluhur, bisa lihat dewa, bisa lihat, sebenarnya itu sesuatu yang sifatnya energi atau energetik atau gelombang. Karena pada hakikatnya semua yang ada di alam semesta ini kan energi saja. Tapi kenapa bisa tervisualkan? Karena ada hormon melatonin yang membuat itu bisa tervisual atau terwujudkan. Itulah kenapa visual orang yang melihat entitas-entitas tersebut bisa berbeda-beda. Tapi ternyata dalam perjalanan mencari siapakah aku, ternyata di situ banyak sekali hal-hal yang bisa muncul dari diri kita, dan itu adalah bagian dari diri kita sendiri. Oke, duduknya boleh bersandar, boleh bersandar. Ini loh, yang kedua yang di kanan. Bukan yang kayak doyong gitu, tetap tegak tapi relax. Kaki nampak tanah, itu kan dibuat relax seluas mungkin. Tangan boleh ditaruh senyamannya, kalau nyamannya di atas paha silakan di atas paha. Oke, semua sudah siap semua, silakan pejamkan mata semuanya. Pejamkan mata, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Tarik nafas dalam-dalam sekali lagi, hembuskan. Bagus sekali. Meditasi kita lakukan 10 menit mulai dari sekarang. Bapak Ibu, meditasi kita akhiri. Silakan buka mata perlahan, dan boleh sambil stretching ya. Kemudian Mas Taufik, Mas Arhan boleh dinyalakan kembali lampunya. Kalau mau peregangan boleh silakan. Nah, seperti itulah meditasi. Mungkin Mas Taufik volumenya kecilin dikit lagi. Oke, seperti itu meditasi. Bagaimana? Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama dulu Mbak Lia, untuk meditasi, kenapa saya baru kenal meditasi tapi saya coba praktek meskipun on off. Kenapa ya kalau saya meditasi sendiri misalnya di kamar atau pokoknya yang nggak ada instruksi atau nggak ada teman-teman yang lain begitu, susah sekali. Baru mungkin 1 detik 2 detik itu udah kemana-mana pikirannya dan udah kayak pengen berhenti gitu. Dari pengalaman saya pribadi maupun pengalaman klien-klien lain, orang-orang yang seperti ini biasanya itu dia adalah tipe orang yang sebenarnya dalam otaknya itu banyak sekali yang dipikirkan. Betul nggak Mbak Ina? Banyak sekali yang dipikirkan, dan dia biasanya lebih cenderung ke otak kiri. Jadi banyak yang harus dia analisa, banyak yang harus dia telaah, banyak yang harus dia analis, banyak banget dia harus pikirkan. Biasanya berkaitan dengan masalah atau tantangan hidup atau tekanan, bener nggak? Bener. Ya, karena itu akan membuat otak kiri Mbak Indah itu aktif banget, selalu mikir, analisa mikir.
Dan itu kalau dibiarkan terus-terusan, akhirnya orang jadi susah relax. Akibatnya ketika dibuat meditasi, yang terjadi apa? Baru meditasi sebentar pengen selesai, nggak bertahan akhirnya orangnya, nggak bisa tinggal dalam waktu yang lama untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Nah, dulu saya tipe begitu karena saya dulu orang yang banyak pikiran banget yang saya pikirkan, banyak banget tekanan dalam pikiran gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya ini semua tidak berlanjut? Karena kalau ini terus-terusan ya akan seperti ceritanya Mbak Indah itu tadi. Kalau saya dulu mungkin lebih parah dari ceritanya Mbak Indah ya, tapi kalau saya dulu mengatasinya gimana? Meditasi. Loh tapi kan nggak bisa kalau meditasi pikiran saya selalu kemana-mana. Memang begitu. Kalau kita nggak pernah meditasi, terus tiba-tiba kita meditasi atau baru aja kita kenal meditasi, apalagi di background kita ini adalah orang yang banyak banget mikir, banyak banget yang kita pikirkan, masalah, tekanan hidup, persoalan, apa yang harus kita putuskan gitu kan. Itu kan sesuatu yang sifatnya itu membangkitkan otak diri untuk survival mode kan. Memang ketika meditasi itu akan pikirannya kemana-mana. Memang banyak yang seperti itu dan itu wajar, normal. Tapi harus belajar atom dulu ya gitu. Nah, itu dijelaskan di situ. Jadi buku kalau dibakar jadi abu. Tapi isi bukunya, informasi bukunya kemana? Ke semesta. Dalam bentuk apa? Ya udah energi aja atau gelombang. Karena dalam fisika energi itu ada yang berwujud, ada yang tidak berwujud. Nah, kalau yang tidak ada fisiknya ya gelombang aja, gitu kan, gelombang aja. Even makhluk-makhluk entitas yang kita sebut sebagai dewa, hantu, terus kemudian leluhur yang sudah tidak ada, gitu